salah satu interpretasi teorema atau relasi Parseval ya dalam konteks aplikasi di dunia fisika ya adalah, atau di dunia rekayasa adalah, kita ketahui bahwa energi dari sebuah gelombang itu bernilai proporsional ya terhadap kuadrat amplitudonya, atau kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi energi dari sebuah gelombang proporsional terhadap A kuadrat ya. A di sini adalah nilai amplitudo dari sebuah gelombang. Nah kemudian ya, kalau misalkan kemudian suatu gelombang ya kita representasikan misalkan dengan Ft ya, fungsi Ft ya, maka energi dari gelombang tersebut ya dalam satu periode proporsional terhadap nilai integral dari fungsi kuadratnya ya. Nah, di sini kita lihat ya, karena bentuk AN di sini ya, AN cos NP per P dan T adalah merupakan fungsi gelombang ya, namun dalam bentuk kosinusnya ya. Maka kalau misalkan kita kuadratan dan kita ambil batas integralnya ya dari minus P sampai P, kita dapatkan bentuk berikut ya. Dan kalau ini disederhanakan ya, silahkan buktikan sendiri ya untuk integral berikut, maka akan kita dapatkan hasilnya seperti ini, AN kuadrat dikalikan dengan P ya. Nah begitu juga dengan apabila kita memiliki suatu gelombang bidang ya atau plane wave ya dalam bentuk sinus ya, maka energinya juga diberikan oleh bentuk yang sama terhadap cos ya. Seperti ini kita kuadratkan, kita ambil batas integralnya dari suatu domain ya, misalkan dari minus P sampai P, maka kita dapatkan hasilnya seperti berikut ya. Pn kuadrat dikalikan dengan P ya. Sehingga kalau misalkan kita jumlahkan ya, misalkan kedua komponen berikut seperti itu ya. Ini komponen gelombang ya, jadi ada komponen sinus dan komponen kosinus ya, maka hasilnya akan sama ya ketika kita misalkan mengintegralkan totalnya ya, Ft kuadrat di sini. Misalkan Ft ini terdiri dari sinus dan kosinus, maka kita akan dapatkan hasil yang mirip ya sebetulnya di sini. Ini hasilnya. Maka di sini bisa kita katakan bahwa contoh pseudo ya, pseudo contoh ini ya, karena saya katakan pseudo karena tidak ada angka-angkanya tapi hanya skema saja ya. Tapi di sini contoh ini menunjukkan bahwa energi total ya, energi total dari sebuah gelombang atau dari gelombang adalah ya hanya merupakan penjumlahan, dari energi ya, energi komponen Fourier-nya ya, komponen Fourier-nya ya. Nah, atas dasar ini ya, maka teorema Parseval ya terkadang juga disebut sebagai ya, di sini saya tuliskan terkadang juga disebut sebagai teorema energi. Nah, di sini kita akan melihat ya aplikasi dari baik itu deret Fourier dan juga teorema Parseval ya untuk mencari nilai ya dari penjumlahan suatu deret pangkat bilangan bulat ya. Karena nanti juga kita akan lihat ya pada salah satu contoh bahwa nilai penjumlahan ya dari deret pangkat bilangan bulat juga memegang peranan penting ya dalam salah satu teori fisika ya, teori fundamental fisika. Nah di sini misalkan ya kita ambil contoh fungsi berikut ya. Jadi fx sama dengan k, itu periodenya adalah berikut ya. Sementara fx sama dengan min k ya, di sini periodenya adalah dari minus pi sampai x 0 ya. Dimana di sini berarti kita bisa mengetahui bahwa periode fungsi fx ini adalah
2pi ya, karena fx plus 2pi sama dengan fx ya. Nah, ini adalah merupakan fungsi square wave ya. Jadi ini merupakan fungsi square wave ya, yang penurunannya sudah dijelaskan ya sebagai contoh di perkuliahan sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan fungsi square wave ini ya kemudian kita ekspansi ya dengan menggunakan deret Fourier ya, maka kita akan dapatkan hasilnya seperti berikut ya. Seperti berikut. Bentuk ini ya, fx sama dengan 4k per pi sin x ditambah 1/3 sin 3x 1/5 sin 5x ditambah dan seterusnya ya. Nah, kalau sekarang misalkan kita masukkan atau kita tentukan nilai x ya sama dengan pi per 2, maka kita akan dapatkan deret berikut ya. Kita akan dapatkan deret berikut, sehingga kita ketahui ya kalau misalkan ini k ya kemudian kita coret ya, k ini kita coret, kemudian kita susun ulang persamaan, maka kita akan dapatkan hasilnya sebagaimana berikut ya. Pi per 4 sama dengan 1 dikurangi 1/3 ditambah 1/5 dikurangi 1/7 dan seterusnya ya, sama dengan berikut ya. Kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk notasi sigmanya ya. N sama dengan 1 sampai hingga minus 1, N plus 1 dibagi 2N minus 1. Nah, terlihat di sini ini hasil yang seolah-olah tidak memiliki makna ya. Namun sebetulnya ya secara historis ini memiliki suatu makna yang cukup penting ya, karena ini merupakan deret pertama ya yang menggambarkan nilai pi ya. Tentunya dengan dikalikan sebuah faktor ya. Nah, deret ini ya itu pertama kali ditemukan oleh salah satu ilmuwan ya yang cukup terkenal ya dari Denmark. Ini salah satu co-inventor dari kalkulus ya, yaitu Leibniz ya, atau Gottfried Leibniz ya, pada tahun 1673 ya. Nah, Leibniz pada waktu itu menemukan deret ini hanya dengan memperhitungkan ya faktor geometrik ya dari deret berikut ya. Nah, jika kemudian jika kemudian hasil dari slide sebelumnya ya kita kombinasikan dengan teorema Parseval ya, maka kita akan dapatkan hasilnya sebagaimana berikut ya. Kita tahu tadi fungsinya adalah ft ya sama dengan, atau fx ya, ft adalah sama dengan k ya. Berarti kalau ft-nya dikuadratkan maka kita akan dapatkan atau fx ya, maaf, kalau fx-nya dikuadratkan maka akan kita dapatkan k kuadrat ya. Ini mungkin agak sedikit berbeda variabelnya, tapi intinya sama ya, ft atau fx kuadrat ya sama dengan k kuadrat ya. Nah, kita sudah tahu ya hasil ini ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki fungsi kuadratik ya, maka deret Fourier-nya diberikan oleh bentuk berikut ya, dimana kita ketahui ya koefisien dari an adalah sama dengan 0, sementara bn ya adalah, kalau misalkan n-nya ganjil maka kita dapatkan hasilnya berikut ya, 4k per np. Kalau n-nya genap maka hasilnya sama dengan 0 ya. Sehingga kalau nilai an dan bn ya kemudian kita masukkan ke definisi ini ya, definisi dari teorema Parseval kita ya, maka kita akan dapatkan hasilnya sama dengan k kuadrat ya di sini. Nah, k kuadrat ya sama dengan dikalikan dengan ini ya. Jadi ini tinggal dioperasikan ya. Jadi ini ya misalkan diganti dengan k kuadrat ya, sehingga integral minus pi sampai pi ya dikalikan dengan, tentunya di sini nanti tinggal t ya, t kuadrat, jadi t pangkat 3/3 ya, batas integral dari pi sampai negatif pi ya.
Maka nanti akan kita dapatkan ya hasilnya ini akan saling menghilangkan dengan faktor ini ya, setengah ya, ini. Maka kita dapatkan hasilnya hanya tinggal K kuadrat ya. K kuadrat tentunya sama dengan setengah dikalikan dengan N sama dengan 1 sampai hingga Bn kuadrat ya, dimana definisi Bn ya kita ambil yang berikut ya. Ini definisi dari Bn ya. Nah, sehingga kalau kita jabarkan ya, maka kita dapatkan hasilnya seperti berikut ya, setengah dikalikan dengan 4K per N kuadrat ya, dari sini dikalikan dengan 1 ditambah 1/3 kuadrat, 1/5 kuadrat, dan seterusnya, karena hanya N ganjil yang memiliki nilai ya. Sehingga kalau dari persamaan terakhir ini ya, dari persamaan terakhir ini kita susun ulang ya, maka kita akan dapatkan hasilnya sebagaimana berikut ya. Ini di sini adalah pi kuadrat per 8 ya, sama dengan 1 ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/5 kuadrat ditambah seterusnya, sama dengan, kalau misalkan ini kemudian kita sederhanakan, kita dapatkan hasilnya berikut ya. Ingat pi di sini ya masih tersisa ini ya. Jadi ini 1/pi sama dengan K kuadrat ya. Ini ya. Sehingga masih ada faktor pi, jangan lupa ya. Sini. Oke, atau lebih mudahnya pi-nya kita bisa masukkan ke sini ya. Taruh di sini ya. Ini K kuadrat per pi ya, maaf, di sini ada K kuadrat per pi ya. K kuadrat per pi sama dengan setengah kali Bn kuadrat dan seterusnya ya. Sehingga sebelah kiri masih ada pi kuadrat per 8 ya, kalau kita susun ulang ya. Nah, contoh lainnya ya, misalkan di sini diminta ya untuk kita gunakan deret Fourier ya untuk mengekspansi fungsi berikut ya, fx sama dengan x kuadrat untuk minus 1 sampai x minus 1 sampai 1 ya. Jadi diminta ini tentang nilai x-nya ya, yang berarti kita ketahui bahwa periodenya adalah 2 ya, karena dari minus 1 sampai 1 ya. Jadi fx plus 2 sama dengan fx. Dan kemudian selanjutnya adalah diminta dari hasil ekspansi fx ya, ini untuk ditunjukkan bahwa hubungan berikut berlaku ya, keempat hubungan berikut berlaku, A, B, C, dan